Jepang merupakan negara di Asia di bagian timur yang dijuluki sebagai negara matahari terbit. Ya, kita tahu Jepang ini bisa dibilang berevolusi dari masa ke masa gitu kan. Dari zaman shogun yang sering gelut antar daerah sampai ke era perang dunia I, perang dunia II yang dikenal ganas akan teknologi militernya sampai sekarang yang dikenal akan produk-produknya, teknologinya, serta ya hiburannya, pop culture itu yang para wibu sering dinikmati gitu. Itu anime gitu atau enggak ya manga dan sebagainya. Karena Jepang ini hobi perang, jadi hobinya fantasi 2D. Nah, jadi kita akan membahas perjalanan Jepang dari negara yang begitu terisolir, suka perang, jadi negara yang terbuka dan menyebarkan pop culture-nya dengan sangat luas berbagai negara, nggak cuma di Indonesia aja yang punya fanbase anime terbesar, yang besar, maksudnya bukan terbesar, kalau terbesar yang nggak tahu sih gue juga. Ya, itu semua berawal dari periode Edo, atau dimana ketika Keshogunan Tokugawa berhasil nyampe, ya gimana ya bilangnya, jadi Tokugawa ini berhasil mencapai tingkat shogun gitu gara-gara perang Sekigahara tahun 1600. Nah, setelah naiknya jadi shogun, nah disinilah shogun itu berperan penting di hierarki feodalisme Jepang ini, karena shogun ini yang bisa dibilang mengatur jalannya pemerintahan waktu itu, yang dimana kaisar ini hanya sebagai simbol, yang mana simbolnya ini adalah ya mengatur kedamaian saja. Kalau misalnya negara-negara itu udah dalam keadaan chaos gitu, dalam arti ya politiknya lagi amburadul gitu kan. Nah, Keshogunan Tokugawa ini menerapkan sakoku yang berarti mengisolasikan dari dunia luar, karena mereka ini berpikiran bahwa negara barat ini adalah negara yang sangat barbar yang bisa menghancurkan Jepang gitu. Kenapa mereka bisa berpikir begitu? Karena ya banyak juga kapal atau pedagang barat itu ke Indonesia, contohnya seperti Belanda dan Portugis. Kalian tahu kenapa Oda Nobunaga bisa dapat senjata api untuk pertama kalinya ya dari itu pedagang Portugis yang disebut orang-orang Namban atau ya orang-orang barat gitu. Jadi sakoku ini bisa dibilang sukses karena 200 tahun Jepang diisolasi gitu ya, lebih lama dari Korea Utara yang katanya bisa dibilang damai, tapi enggak juga sih. Soalnya di tahun 1637 ada kerusuhan, yaitu kaum Kristiani, kaum Nasrani itu memberontak di Jepang, tapi berhasil ditumpas oleh Jepang. Nah, pada saat itulah agama Kristen itu tidak boleh ada di Jepang, hanya Shinto aja. Yuk lanjut ke awal abad ke-18, di mana aturan anti Barat ini udah mulai menurun gitu. Kenapa? Karena di awal abad 18 inilah Jepang itu haus akan pengetahuan negara Barat, sampai mereka ini mengarah kepada rangaku atau yang disebut pembelajaran Belanda, karena pada saat itu buku-buku sains itu bahasanya Belanda. Nah, karena ada rangakunya ini, kebanyakan orang Jepang ini memborong bukunya dan cepat-cepat mentranslatekannya ke Jepang. Nah, jadi kaum intelektual ini ingin mempelajari. Emang apa sih yang dipelajarinya? Ya, sebenarnya kayak hal-hal basic aja yang kita pelajari di SD, SMP, SMA, kayak ilmu fisika, geografi, terus kimia, astronomi, dan sebagainya. Lalu ke tahun 1825, di mana Jepang ini mulai mengimplementasikan kebijakan yang agak agresif, yaitu menendang kapal asing, atau bisa dibilang ya, kalau misalnya ada kapal asing lewat ini, diserang gitu. Nah, kejadiannya terjadi di 1837, di mana kapal dagang milik Amerika Serikat tidak bersenjata diserang sama orang Jepang. Nah, karena itulah ya Amerika Serikat itu geram. Nah, tapi pada 1842 kebijakan itu dicabut. Kenapa? Karena Jepang melihat bahwa
Cina atau Tionghoa pada saat itu yang masih belum republik, masih dinasti, itu kalah dalam perang opium melawan negara-negara barat. Nah, karena ini Jepang takut, jadi dicabut aja. Di sisi lain, di pihak Amerika Serikat yang menang di perang opium secara singkat di Cina, itu mereka masih haus ya, juga negara barat kan gak puas gitu. Terutama Amerika Serikat untuk memenuhi kebutuhan industri. Nah, akhirnya mereka melirik ke Jepang karena dua hal, batu bara sama pausnya, ikan pausnya, karena bisa dijadiin sebagai bahan bakar. Nah, pada tahun 1853, pelabuhan Edo yang tertutup ini dipaksa terbuka oleh Commodore Matthew Perry. Ya, Commodore itu bisa bilang perwira angkatan laut pada saat itu. Jadi dia ini membawa 4 kapal uap yang bersenjata lengkap gitu. Mereka ini memberi ultimatum pada Jepang untuk membuka pelabuhan. Dikasihlah waktu 1 tahun. Di sini Shogunan ya pasti merasa bingung. Dia pilih mana? Apakah pilih mati berperang dengan bangsa barat atau menanggung rasa malu membuka perdagangan? Karena Shogunan Tokugawa ini dikenal sangar gitu ya dengan sakokunya ini. Kalau misalnya mereka membuka perdagangan ya berarti mereka ini semakin lemah gitu karena kekuatan-kekuatan yang asing. Tapi ya pada akhirnya dia pilih untuk membuka pelabuhan juga sih. Nah karena itu dia diminta tanda tangan satu pihak. Gak cuma Amerika Serikat aja yang ikut, tapi beberapa kekuatan besar negara pada saat itu. Ya kayak ya kalian tahu lah abad ke-18 siapa aja. Kayak Amerika, Inggris, Prancis, dan Rusia itu kekuatan utama pada saat itu. Karena keputusan ini banyak daimyo gimana ya? Saya bilang semacam kayak kepala daerah gitu ya. Nah banyak daimyo ini yang kurang suka gitu terhadap kebijakan yang disetujui sama Shogunan Tokugawa. Karena keputusan yang diambil Shogunan sangat tidak disukai para daimyo yang lain, terutama di daerah selatan atau di bawahnya Honshu ini, kalau salah Kyushu ya. Daerah Kyushu ini nggak suka gitu kebijakan ini. Sampai mereka juga menyerukan yang namanya Sonnojoi, atau artinya memuja kaisar dan menendang kaum barbar, yang maksudnya kaum barat. Pada tahun 1863 ya dengan secara resminya kaisar ini mendeklarasikan untuk menendang kaum barbar. Tapi nggak memaksa. Ya tapi sih tetap aja dilakuin sama kepala daerah atau klan-klan di selatan ini. Ya karena kebijakan itu dan deklarasi tersebut ya banyak pembunuhan yang terjadi, terutama kepada importir asing. Terus penyerangan juga terhadap kapal-kapal asing yang berlabuh di sana, tapi ya tentu saja dibalas lagi, itu dibalas sama bom lagi, dibombardir pakai kapal uap. Pada akhirnya mereka melakukan gerakan, maksudnya yang klan-klan di selatan ini melakukan gerakan untuk ke Kyoto, mengambil alih ibu kota pada saat itu untuk menjaga posisi kaisar. Tapi ya mereka dihadang sama Shinsengumi atau polisinya Shogunan Tokugawa pada saat itu. Shogun. Setelah ditendang dari Kyoto oleh Shinsengumi, ada satu wilayah yang di selatan ini yang berkomplot untuk melawan Tokugawa ini diambil, yaitu domain Chosu. Nah, karena diambil, mereka sudah tahu kekalahan mereka, belajar dari kekalahan, dan mereka ini mengkontak salah satu duta asing, yaitu dari Inggris yang bernama Sir Harry Parkes. Jadi mereka ini meminta Sir Harry Parkes ini untuk memberikan wawasan mengenai taktik, teknologi, dan persenjataan di negeri barat. Karena itu mereka belajar dari situ, dan Sir Harry Parkes juga sudah memastikan bahwa tidak ada negara yang boleh mengintervensi soal penggulingan Shogunan ini agar revolusinya berjalan sempurna. Pada akhirnya taktik mereka pelajari, teknologi sudah didapat, sudah dikuasai, persenjataan pun sudah lengkap. Mereka melakukan serangan lagi ke domain Chosu ini untuk mengambil alih wilayahnya. Dan alhasil ya mereka menang, soalnya teknologinya baru dan beberapa taktik juga
yang terkenal efektif di abad ke-18 ini. Keshogunan nggak cuma diam saja gitu, nggak cuma menggigit jari, tapi mengambil langkah yang sama juga, mengambil duta besar dari Perancis. Nggak duta besar juga sih, ya intinya beberapa orang penting Perancis itu seperti ya advisor lah intinya, sama mereka juga memperbarui teknologinya juga. Nah, disinilah terjadi Perang Bosin pada tahun 1868. Secara singkat, Perang Bosin dimenangkan oleh pihak kekaisaran. Karena ada beberapa faktor yang penting. Yang pertama, persenjataan mereka ini lebih unggul. Yang kedua, teknologi yang melampaui. Nah, karena teknologi yang melampaui ini, tentu saja persenjataan mereka ini lebih bagus gitu kan. Yang ketiga adalah taktik mereka yang terkenal lebih efektif daripada Keshogunan. Disitulah mereka menang. Jadi sisa-sisa dari Keshogunan ini kabur gitu ya ke Hokkaido dan mendirikan Republik Ezo. Secara singkat ya, Republik Ezo nggak terlalu lama berdiri, hancur juga sama tentara kekaisaran. Mereka juga meminta pengakuan dari negara lain tapi nggak bisa, ya nggak dapet gitu. Jadi bukan Republik Ezo ini bukan negara yang merdeka, dan mereka sisa-sisa dari Keshogunan. Akhirnya tumbang juga oleh tentara kekaisaran. Nah, pada saat itulah restorasi Meiji dimulai, yang dimana di sini titik dimana Jepang ini mulai mengadopsi banyak hal yang bersifat kebarat-baratan, ya teknologinya maksudnya, sampai negara barat juga kalah gitu. Padahal Jepang sendiri itu yang mengadopsi dari mereka. Pada masanya seperti reformasi politik, pencabutan hak-hak samurai, dan membuka kebijakan baru di militer, ya adanya wamil, serta meningkatkan edukasi publik sama mobilitas sosial. Karena inilah pada saat ini Jepang ini mulai terlihat begitu kebarat-baratan dan mulai mengembangkan industri secara besar-besaran, terutama terkait reformasi politik dan pencabutan hak samurai. Jadi di reformasi politik ini, yang asalnya hanya dikuasai oleh daimyo atau kepala daerah, sekarang ini bercampur menjadi seperti demokratis gitu, yang dimana ada golongan atas dan golongan bawah. Ya walaupun demokratik tapi masih ada bangsawannya gitu. Jadi golongan atas ini hanya boleh diduduki oleh ya bangsawan, sedang golongan bawah ya oleh rakyat biasa. Tapi jabatan ini nggak boleh dua, jadi yang udah dapat jabatan di golongan bawah ini nggak boleh yang di atas, begitu juga sebaliknya. Dan ada pencabutan hak-hak samurai, yang dimana samurai ini sudah tidak boleh gitu, sudah tidak ada semenjak pelarangannya membawa senjata ke publik. Kalau kalian lihat kan di film-film samurai itu mereka itu kemana-mana bawa katana. Nah disinilah mereka nggak boleh bawa katana itu. Dan para samurai ini dimasukkan ke dalam wamil gitu. Jadi sudah tidak ada yang namanya samurai pada saat itu. Ada satu figur yang terkenal yang menentang kebijakan ini yang bernama Saigo Takamori, yang dimana dia ini dari domain Satsuma, benar-benar tidak suka terhadap kebijakan pencabutan hak samurai ini. Ya kayak ngerasa bahwa kaum samurai ini dibully gitu sama pemerintahan kaisar pada saat itu. Secara singkat dia balik ke rumahnya dan menyuarakan pendapat tentang pertentangan dia terhadap ya kebijakan yang tadi ini, pencabutan hak samurai. Disitulah terjadi pemberontakan Satsuma atau Satsuma Rebellion. Nah, kalau kalian yang pernah nonton The Last Samurai, nah ini film yang cocok menggambarkan pemberontakan Satsuma, walaupun ya disorotinya hanya satu sisi doang, yaitu dimana ini terlalu emosional gitu di pihak Satsumanya, karena terlihat seperti ketidakadilan gitu yang mereka dapatkan. Ya maksudnya apa? Ya gini, jadi pemberontakan ini dimulai pada Februari 1877, yang dimana domain Satsuma atau tentara-tentara di Satsuma ini ingin berencana untuk ke ibu kota yang sekarang ini dipindah, maksudnya zaman kayak restorasi Meiji ini dipindah, yang dari Kyoto ke Edo atau yang sekarang ini dinamai sebagai Tokyo. Jadi mereka melakukan long march ke Edo untuk mendapatkan suara dari kaisar tentang kebijakan yang tadi. Tapi mereka berhasil dihentikan di Kastil Kumamoto karena ada yang perlawanan di situ. Nah,
tidak lama kemudian Ieyasu Kumamoto ini mereka diserang oleh tentaranya kekaisaran gitu. Karena kalah dalam hal teknologi dan pasukannya juga sedikit, mereka berhasil dipukul balik ke Satsuma ya, atau kotanya. Dan sinilah mereka melakukan last stand atau pertarungan terakhir gitu ya, tanpa mundur. Nah, pertempuran ini dinamakan Shiroyama, di mana pertempuran ini merupakan akhir dari samurai gitu. Dari sinilah sudah tidak ada samurai. Jadi pertempuran Shiroyama ini terjadi pada 24 September yang dimana pasukan Satsuma ini berbanding 1:60 dengan pasukan kaisar. Ya tentu saja pasukan Satsuma ini hanya berisikan membawa katana atau nggak yari ini tombak ya. Sedangkan para kaisaran itu berisikan gatling gun, senjata baru gitu, senjata api baru. Ya emang tidak adil, tapi emang begitulah kenyataan sejarahnya. Ya secara singkat mereka kalah, tentu saja tentara Satsuma ini kalah, dan Saigo Takamori ini melakukan seppuku. Pada akhirnya kematian Saigo Takamori ini memberikan luka terhadap kaisaran, karena apa yang disampaikan oleh Saigo Takamori ini ada benarnya, yang dimana pemerintahan pada saat itu sudah terlalu kebarat-baratan, bukan kembali ke asalnya yaitu Jepang. Dan sinilah Saigo Takamori diberikan ampunan. Setelah kematiannya ya dia diberikan ampunan oleh kaisar pada tahun 1889. Dari sinilah mulai banyaknya industri di Jepang ini. Ada pembangunan massal rel yang dimana menggabungkan dari Pulau Selatan sampai ke utara dengan rel kereta. Lalu ada namanya Zaibatsu, kumpulan orang-orang besar gitu ya, konglomerat. Kayak gimana ya? Zaibatsu ini semacam oligarki sebenarnya, yang dimana berakhir pada Perang Dunia Kedua, dibubarkan jadi Zaibatsu ini. Jadi isinya Zaibatsu ini adalah industri ya, perusahaan-perusahaan elit lah, kayak Mitsubishi, terus Toyota dan sebagainya. Pada akhirnya ya Jepang ini mulai unggul dalam teknologi karena edukasinya ya sangat kuat, serta rasa haus mereka akan istilah kebarat-baratan gitu ya, sampai mereka juga melupakan tradisi dulunya. Jepang pada akhirnya maju, dan ya Jepang menjadi seperti yang kita ketahui sekarang ini. Dari mulai adanya vending machine, terus mobil-mobil yang lebih laris daripada mobil-mobil barat gitu ya. Dan satu hal yang penting gitu, itu anime mulai berkembang, yang asalnya digunakan sebagai propaganda, tapi sekarang menjadi entertainment yang bisa kita nikmati dan bisa kita ya imajinasikan bagi kalian para wibu-wibu yang norak sampai berlebihan gitu ya. Ya itulah mengapa Jepang ini bisa sampai maju hingga sekarang. Cukup sekian dari saya, buat sekalian, Jaren Setiawan, tetap di rumah aja. Yuk, sekian dan terima kasih.